hati-hati dengan bohong. Jangan pernah bohong. Sekecil apapun. Kalau mau bohong kecil, itu biasanya yang besar pun juga mau. Karena apa? Ketika mau berbohong, itu berarti tidak menyadari bahwa kebohongan itu disaksikan oleh Allah. Jangankan diucapkan, baru di dalam hati, baru di dalam angan-angan, baru dalam cita-cita, itu Allah sudah bisa baca. Oleh karena itu, kita jangan main-main dengan kebohongan. Ya. Nah, kebohongan dalam bentuk apapun itu sangat berpotensi merugikan orang lain. Jadi, makanya bohong itu dilarang. Karena umumnya kebohongan itu merugikan orang lain. Kenapa sih kok bisa merugikan orang lain? Karena kita itu sebelum melakukan suatu pekerjaan, sebelum melangkah berbuat sesuatu, kita itu mencari informasi dulu. Misalnya, aku mau pergi ke Monas. Sebentar, macet nggak ya? Kalau zaman sekarang kan kita lalu lihat map atau melihat Waze, ya Waze itu. Wah, merah di sana. Aku menghindari Atau kita mendengarkan radio. Radio, ada beberapa radio yang banyak atau sering menginformasikan tentang situasi traffic. Dengerin. Nah, informasi itu sangat dibutuhkan oleh setiap orang untuk membuat pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Nah, jadi sebelum melakukan tindakan, bikin pertimbangan. Untuk mempertimbangkan itu mengumpulkan informasi dulu. Informasi terus ditimbang-timbang. Oke, aku putuskan ini. Setelah memutuskan, terus dia melakukan sesuatu yang direncanakan itu. Nah, kalau itu informasinya itu tidak tepat, maka orang ini bisa merasa dirugikan. Ya, dirugikan kalau traffic itu misalnya katanya lancar. Kok saya tempuh ternyata macet. Gara-gara macet itu, mungkin dia tidak bisa sampai ke tempat tepat waktu. Kalau itu misalnya untuk rapat yang penting, dia kehilangan rapat. Kalau dia itu mau bertemu dengan partner bisnis untuk bikin perjanjian, untuk bikin kontrak dan sebagainya, kalau terlambat, hilang kesempatan itu. Jadi kebohongan itu sangat berpotensi merugikan orang lain yang bisa mengganggu keselamatan dia, mengganggu kebahagiaan dia, mengganggu kesejahteraan dia. Karena kebohongan itu bisa merugikan dan menyengsarakan orang lain, maka Allah melarang siapapun untuk berbohong dan Allah mengancam akan menimpakan padanya kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Kesengsaraan di dunia itu orang-orang menjadi tidak percaya kepada dia. Kalau orang-orang tidak percaya dia akan sulit melakukan bisnis atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa menguntungkan secara materi. Ya, yang paling gampang misalnya dia ada seseorang bohong kepada bank, mestinya dia menjanjikan bahwa setiap bulan saya akan membayar sekian, tapi dia tidak membayar. Dia tidak membayar 3 bulan atau apalagi kalau lebih lama, dia akan kesulitan sendiri karena dia mau mencari pinjaman ke bank yang lain pun dia sudah diblok, nggak bisa. Ya. Jadi bisa merugikan diri sendiri. Ya. Dan bohong itu lebih berat lagi, akan menyeret pelakunya ke neraka karena itu tadi, kebohongan itu adalah indikasi tidak ada atau kurangnya iman seseorang. Nah, Rasulullah wanti-wanti, alaikum bisidq, kalian harus jujur. Karena apa? Fa inna sidqa yahdi ilal bar. Kejujuran itu leading to goodness. Ya, saya pakai leading to karena bahasa Indonesianya itu apa? Kalau kira-kira kalau bahasa Arabnya ini diterjemahkan letter luck, kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan. Nah, kalau leading itu berarti kejujuran itu mengarahkan dia kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, sedangkan kebaikan itu
akan membawa orang itu ke surga. Oleh karena itu hati-hati. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidq hatta yuktaba indallahi siddiqan. Orang yang selalu jujur, selalu benar, dia pokoknya mengatakan apapun, melakukan apapun mesti benar, mesti seperti apa yang dia ucapkan, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai siddiq. Siddiq itu orang yang selalu benar. Nah, kalau Allah itu mengakui dia sebagai orang yang jujur, Allah itu menciptakan segala sesuatu, termasuk menciptakan manusia-manusia. Kalau Allah itu maha jujur, maka semua ciptaannya di situ ada dampak atau ada bekas-bekas kejujuran Allah.